Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA. Kita tidak lama ketemu karena pandemik 2019. Teman-teman yang berbahagia di seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan tokoh pemuda di Cilengsi yang hari ini membuat satu kejutan yang luar biasa, membangun sekolah SMK boarding school. Nanti kita korek sampai sejauh mana sih dan apa sih tujuannya, kita ingin tahu. Baik teman-teman, kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eko Iya. Endro Purnomo, Kiong Jawa Timur, ya, dari Lumajang. Kalau Lumajang itu lu nampak, lu kelihatan ya, maksudnya Lumajang. Nah jadi saya dengar dan saya lihat SMK Muhammadiyah 4 sekarang berkembang pesat dengan membangun boarding school untuk SMK 4. Nah, sementara kerjasama sudah banyak dilakukan sampai hari ini. Nah, kira-kira kayak apa sih sebenarnya yang pengen dibangun oleh Pak Eko ke depan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Pak Firman dan teman-teman di STTM dalam acara podcast. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi terkait dengan perkembangan yang ada di SMK Muhammadiyah 4 Cilengsi. Tadi disampaikan oleh Pak Firman tentang boarding school. Memang ke depan ini di era globalisasi sangat diperlukan sebuah pandangan pola pendidikan yang tidak hanya mengandalkan pada aspek keterampilan saja, artinya keterampilan yang sifatnya pada aspek skill yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha, tetapi juga harus diimbangi dengan akhlak, ya, diimbangi dengan kemampuan yang mungkin orang banyak bilang spiritual, ya, yang spiritual banyak nanti dibutuhkan untuk mengimbangi adanya globalisasi, sehingga peran kita SMK itu cukup terbuka untuk bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik, ya, bisa menimba ilmu bukan hanya pada aspek skill kompetensinya saja, tetapi juga pada aspek keagamaannya, sehingga mudah-mudahan keluaran lulusannya itu seimbang antara skill, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, kemudian akhlak, termasuk paham keagamaannya, seperti itu. Ya, begitu teman-teman, kita sudah dengar. Berarti Pak Eko ini memiliki konsep bagaimana membangun karakter. Karakter itu ada dua, akhlakul karimah dan kinerja. Jadi gabungan antara akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah, kemudian kinerja kita untuk bekerja sebaik-baiknya, apakah itu kerja tuntas, kerja cerdas, ya, kerja ikhlas. Ini yang kita perlukan untuk membangun anak-anak kita ke depan. Jadi Pak Eko ini menggabungkan ini dua, ya, karakter ini adalah satu, karakter ini adalah moral, kedua adalah kinerja, bukan begitu? Siap, betul Pak. Ya. Kalau begitu, tahapan-tahapan kira-kira untuk sampai ke sana, apa sih yang dibuat kurikulum atau apa sih yang dibangun supaya anak-anak ini selain dia memiliki kemampuan kecerdasan di bidang intelektual, ya, keilmuan yang dia miliki sesuai dengan jurusan, tapi dia juga memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu.
Nah, itu bagaimana caranya? Ya, di kami memang program asrama atau boarding ini kita buat memang agar seimbang itu. Jadi antara spiritual question tadi, jadi kemampuan di agama yang cukup baik, kemudian kemampuan intelektual dan skill dan kemampuan, maka yang kami lakukan adalah bagaimana kurikulum itu bisa masuk terutama pada kurikulum pada aspek agamanya. Dari aspek agama ini nanti akan banyak belajar anak-anak tidak hanya pada al-Islam dan kemuhammadiyahan yang memang sudah ada pada aktivitas kegiatan sehari-hari. Nanti ada tambahannya, pendalamannya di asrama atau di boarding ini. Apa tambahan pendalaman di boarding ini? Yang pertama adalah pendalaman di tarjih atau fikihnya. Kemudian yang kedua ada tahfizul Qur'annya. Kemudian yang ketiga adalah nanti bahasa Arab. Jadi tiga komponen bahasa ini nanti komponen ini nanti akan menjadi model untuk pengembangan kemampuan anak-anak yang ada di asrama atau boarding. Di lain itu juga ada tambahan kemampuan yang lain memang. Ya, ada kalau bahasanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Jadi tetapi tiga komponen itu yang menjadi pokok utama ketika nanti ada di asrama atau ada di boarding. Sehingga nanti penggabungan tadi lulusan yang punya kemampuan intelektual, kemampuan spiritual yang baik atau pemahaman agama yang baik itu akan tercapai. Sehingga harapan Muhammadiyah Persyarikatan, terutama harapan kita semua, bahwa anak-anak kita setelah lulus bekerja dimanapun, di industri manapun, mereka punya kinerja yang baik dan punya akhlak yang baik dan pendirian yang teguh terhadap agamanya, seperti itu. Ya, itu teman-teman sekalian, luar biasa. Ya, ayo teman-teman seluruh Indonesia, pimpinan cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami punya boarding school, SMK, ada tata busana, tata boga, keperawatan dan farmasi. Ingin membangun karakter anak-anak kita, memiliki satu karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kinerjanya baik, kemudian dia memiliki akhlakul karimah. Ini sangat luar biasa untuk ke depan. Ayo sama-sama kita masuk ke SMK Muhammadiyah 4 boarding school. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Teman-teman yang berbahagia, lebih jauh mungkin kita ingin tahu. Kan tidak mungkin hanya itu saja. Ya, jaringan industri yang dibangun tentu akan lebih luas dan lebih mendalam. Itu bagaimana caranya? Ya, di program kita anak-anak ini selain nanti boarding asrama, mereka juga nanti ada program di kita ada kelas industri, kemudian ada uji sertifikasi industri, kemudian ada uji sertifikasi BNSP yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Jadi untuk masing-masing dapat sertifikat. Iya, betul. Jadi masing-masing sertifikat ini punya level kemampuannya masing-masing. Karena nanti dikeluarkan oleh industri, kemudian dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, gitu ya. Dan ini dari level-level itu kemampuannya sudah kelihatan nanti. Ketika mereka lulus bekerja, mereka sudah kompeten dan bisa bisa diandalkan kemampuan dan skillnya, seperti itu. Nah, kerjasama yang kita lakukan, pertama tadi kelas industri, kita sudah bangun kerjasama itu dengan rumah sakit, dengan hotel, kemudian dengan industri garment, termasuk di dalamnya adalah industri butik, ya. Kita sudah kerjasama dan kemanya sudah dilakukan bersama-sama, terutama penentuan kurikulumnya oleh sekolah dan industri, ya. Kemudian kita sepakati metodenya,
Ya, dari kurikulum itu kemudian apa namanya level kompetensinya termasuk uji sertifikasinya kita sudah sepakati. Jadi ada 3 level uji sertifikasi. Ya, ada level 1, 2 dan 3 dan mereka masuk nanti di semester 2 atau semester 3 sampai dengan semester 5. Berarti rancangan ini serius ya? Betul. Betul-betul Ya. dirancang. Ya, jadi nanti ada level uji sertifikasinya itu tiap tahun. Kalau di Tata Boga misalkan, itu dengan Safiro Hotel, itu nanti mereka masuk itu dengan sudah sistem blok. Jadi masuknya udah sistem blok, sehingga nanti di misalkan di industri 1 bulan, di sekolahnya mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu balik lagi nanti ke industri lagi selama 1 bulan lagi seperti itu. Jadi nanti modelnya sistem blok, sehingga kenapa kok lebih banyak di industri daripada di sekolahnya, supaya mereka lebih banyak berinteraksi dengan dunia pekerjaannya, sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi, memudahkan mereka untuk nanti melihat studi kasus atau masalah-masalah di pekerjaan itu ketika mereka bisa melakukannya dengan baik, ya, kemudian mengatasi dengan baik, maka ketika mereka nanti lulus, mereka nantinya akan lebih mudah dalam menghadapi situasi pekerjaan yang seperti itu, ya, karena kalau sudah terbiasa dengan budaya, aura pekerjaan yang sebenarnya, ketika nanti mereka lulus, mereka juga sudah tidak was-was lagi, tidak khawatir, tidak grogi, sehingga mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan dunia industri. Itu contoh kecil ya, dan tiap tahun di akhir tahun nanti mereka akan diuji sertifikasi. Jadi ada 3 sertifikat yang nanti akan dikeluarkan. Sebentar. Berarti yang diharapkan nanti lulusan ini betul-betul memiliki kualitas paripurna ya? Betul, harapannya seperti itu. Jadi ada 3 level sertifikat untuk kompetensi skillnya itu sesuai dengan jurusannya, ya, atau kompetensi keahliannya. Jadi nanti tiap level itu yang menguji bukan kita, yang menguji adalah industrinya. Jadi sekolah itu tidak menguji, karena industri nanti yang akan tahu mana yang dianggap layak atau tidak, seperti itu. Betul. Nah, kalau di kesehatannya kita nanti dengan rumah sakit MH Tamrin yang udah kita kerjasama, ya, sehingga sama 3 level sertifikat yang akan kita ujikan kepada anak-anak selama proses kelas industri. Kemudian yang kedua, selain kelas industri itu adalah uji sertifikasi industri, ya, modelnya mungkin tidak seperti kelas industri, tapi modelnya aktivitas ujian pada level semester, Pak. Jadi bagi mereka yang tidak mengikuti kelas industri, mereka akan masuk pada pola uji sertifikasi industri tiap semester. Tempatnya nanti tidak di industri, tapi tempatnya nanti di sekolah. Tetap pengujinya dari industri, ya, tetapi hanya tempatnya saja. Tapi kalau di kelas industri nanti ujiannya dari industri, maka lebih enak gitu. Kenapa? Karena mereka lebih menguasai medan, menguasai keadaan di industri. Nah, dengan terbiasa melakukan proses ujian sertifikasi industri, maka ketika mereka lulus, mereka tentunya akan lebih mudah lagi, terbiasa untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sama suatu saat ketika mereka nanti lulus, seperti itu. Nah, ini untuk yang pada aktivitas kemampuan, skill, kompetensi di keahliannya. Di samping itu, di keagamaannya juga ada. Di keagamaannya itu nanti ada. Yang saya bayangin berarti begitu padatnya ya untuk yang boarding ini ya, untuk membangun kualitas mereka itu begitu padatnya jadwal yang mereka ketat gitu untuk sampai ke sana ya. Ya, jadi di asrama atau boarding ini di samping pada skill, kompetensi, keahlian, karena SMK itu dituntut itu gitu ya, agar siap kerja, kemudian siap berwirausaha, kemudian siap untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, siap kerjanya ini ya harus ditopang dengan berbagai macam skill, keahlian dengan level sertifikasi. Nah, di bidang keagamannya sebagai penunjang penopang pada pola bagaimana membangun kualitas lulusan yang betul-betul punya akhlak, punya paham keagamaan yang baik, maka di kita ada tahfizul Quran yang nanti diujikan kepada anak-anak, ya.
Kemudian nanti kita juga ada yang namanya uji akhir yang kaitannya dengan fikih atau hadis. Nah ini diberikan kepada anak-anak kita, ya, sehingga mereka betul-betul punya pemahaman yang baik ya tentang agama, termasuk ujian ibadah pasti ya, ujian sholat macam-macam itu pasti ada, karena mereka nanti ketika keluar tidak hanya bisa di kompetensi keahlian, tapi di sholatnya sebagai dasar fondasi dasar agama mereka juga harus bisa sesuai dengan harapan kita seperti itu. Ya, kalau nanti artinya kan kelulusan ini cukup paripurna, kalau ini cukup berkualitas dari sisi kemampuan skillnya, kemudian dari sisi moralnya, dia cukup punya kemampuan. Artinya jangan lupa nih dikasih tahu. STTM Cilengsi kalau mau nerusin masih ada kesempatan banyak untuk mereka mencapai S1. Kita ingin buka juga bisnis digital, bisnis digital, manajemen marketing, terus kemudian kita ingin buka juga kewirausahaan. Ini jadi banyak yang bisa mereka lakukan untuk masuk di perguruan tinggi kita, Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Betul. Dan mereka bisa dapat diskon 50%, mudah angsurannya, kemudian dapat fasilitas-fasilitas yang baik untuk mereka meneruskan di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Di SMK 4 juga ada diskon juga nanti. Ya, oleh karena itu, jadi kesempatan bagi STTM Cilengsi, produk yang dihasilkan ini sangat bermanfaat, lebih mudah kita mendidiknya untuk ke depan, untuk mereka menjadikan mereka sarjana, ya kan? Mungkin kalau selain dari tadi kan khusus masalah akademik, ada masalah non akademik nggak di SMK 4? Apa sih yang dilakukan? Ya, non akademik ya pengembangan wirausaha salah satunya ya. Pengembangan wirausaha itu adalah bagian dari upaya sekolah untuk menambah kompetensi di luar akademik tadi, karena wirausaha ini bisa dilakukan oleh mereka ya ketika mereka lulus, tidak tergantung dengan industri yang memberikan pekerjaan. Nah, di SMK 4 itu sudah ada aktivitas kegiatan produk kreatif dan wirausaha yang dilakukan oleh para siswa ya. Salah satunya adalah BRID ya, SIMUPA itu adalah bagian daripada aktivitas kegiatan siswa terkait dengan entrepreneur. SIMUPA ya, roti ya berarti ya. Nah, kemarin kita juga mengadakan aktivitas di Metropolitan Mall. Oh, di Metropolitan Mall betul. ya. Itu aktivitas produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, mereka bisa buat mozzarella macam-macam, dan alhamdulillah omsetnya cukup besar mereka, kurang lebih 15 juta, Pak. Ya, dalam waktu hanya 14 hari atau 15 hari mereka bisa punya omset 15 juta. Sehingga ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, anak-anak itu sudah bisa manage, sudah bisa berproduksi, sudah bisa mengatur aktivitas kegiatan usahanya dengan baik seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, dan itu sudah bisa kita aplikasikan. Itu yang non akademik. Kemudian di lain itu ya aktivitas kegiatan ekstrakurikuler itu bagian daripada kegiatan non akademik, dan alhamdulillah mulai dari tapak suci, mulai dari aktivitas Hizbul Waton, aktivitas Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sampai kepada aktivitas kegiatan lomba-lomba itu sudah kita ikuti, dan alhamdulillah sudah banyak prestasinya. Kita juga sudah punya siswa yang juara di level Jabodetabek ya untuk tapak suci, kemudian bahasa Inggris gitu juga, kita juga English conversation ya, itu kita juga juara di tingkat regional Jawa Tengah, kita juga pernah gitu kan di aktivitas OLIK ya, kemudian banyak lagi di matematik juga, kita juga pernah juara di tingkat Olimpikat ya, acara nasional mendapat medali emas. Jadi banyaklah ya, termasuk di semua kompetensi keahlian alhamdulillah sudah punya prestasi, baik di farmasi ya, farmasi pernah juara 2 Pak di regional Jabodetabek Pak ya. Kemudian
Kalau perawat kita belum juara 1, 2, 3, paling tidak 5 besar di Jawa Barat dan Banten, Pak, gitu ya. Jawa Barat dan Banten udah 5 besar perawat kita. Jadi itu saya pikir udah level prestasi yang cukup bagus ya, karena levelnya juga besar, bukan levelnya pada tingkat kabupaten seperti itu. Nah, itu untuk prestasi-prestasi anak-anak, Pak, yang sifatnya di non akademis seperti itu. Katanya sekarang dibangunkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cilengsi kampus baru ya, sekolah baru ya. Ya, alhamdulillah. Apa aja yang dibangunin sih, Pak? Di kampus baru itu letaknya di Desa Cilengsi Kidul, Jalan Akses Bojongkaso. Jadi pas di sebelah perumahan Gria Kenari Mas. Jadi sangat mudah untuk dicarinya. Aksesnya gampang, kemudian ya cukup strategis lah ya. Di sana ada luas lahannya 1 hektar kurang lebih dan sudah dibangun. Kurang lebih sekitar 2000 meteran lah yang sudah dibangun, tapi belum semuanya ya sesuai dengan Masjidnya besar kan? Ya, alhamdulillah. Jadi di sana fasilitasnya ada ruang kelas, asrama putra putri, kemudian ada masjid ya yang sudah terintegrasi. Nanti ke depan akan kita bangun, nanti tahun 2022 ini ada di lantai 2 ya, tambahannya termasuk dalamnya adalah asrama juga seperti itu. Nanti ke depan 1-2 tahun ke depan semuanya sudah ada di sana semua harapannya, sehingga nanti kelas asrama atau boarding ke depan bisa jadi sudah di sana semua. Sudah di sana semua gitu. Alhamdulillah. Baik teman-teman seluruh Indonesia, ya mungkin ada perlu yang ingin disampaikan atau diketahui untuk teman-teman seluruh Indonesia. Terus pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kapan sih? Apakah sudah buka pendaftaran belum? Oh sudah. Kapan sih? Kapan sih? Jadi kalau langsung atau boleh secara langsung, online juga? Sudah ada. Silakan. Nanti di medsos kita atau di link PPDB online kita bisa. Jadi kita sudah mulai penerimaan indennya sudah sudah dimulai. Alhamdulillah sudah hampir 10, Pak. Ya, untuk daftar. Yang untuk inden. Dan kita akan buka resminya di bulan Januari nanti seperti itu, tanggal 2 Januari. Dan harapannya ya untuk seluruh kader persyarikatan ya yang ada di seluruh Indonesia, baik pada tingkat ortom di ranting, PCM ya maupun PWM ya. Nanti bagi yang punya rekomendasi nanti diberikan beasiswa, Pak. Oh ya, gitu. Bagi yang punya rekomendasi dari pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah, PWM, PDM itu nanti kita akan berikan beasiswa tentunya. Termasuk bagi yang punya prestasi nanti kita berikan beasiswa yang masuk di boarding atau asrama kita. Sehingga ke depan ini sesuai dengan visi kita itu sekolah kader yang unggul dalam takwa. Artinya boarding atau kelas asrama yang kita bentuk adalah sekolah kader yang unggul dalam takwa. Itu intinya. Sekolah kader yang unggul dan takwa. Betul. Sekolah kader yang unggul dan takwa. Itu teman-teman seluruh Indonesia. Ya, ayah Anda di pimpinan cabang Muhammadiyah, di pimpinan daerah Muhammadiyah, di pimpinan wilayah Muhammadiyah, ayo deh, ya segera daftarin teman-teman kita yang ada di daerah maupun di kota-kota yang berminat untuk masuk ke SMK Muhammadiyah 4 boarding school. Jangan lupa ya, kita akan ketemu lagi ya, kita akan ketemu lagi di podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.